Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraya Oktarina, NPM 1917051039 dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang kita bahas adalah struktur komputer, arsitektur Von Neumann, dan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur Von Neumann. Ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1903. Struktur komputer arsitektur Von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengamati program. Arsitektur Von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama. Ini adalah gambar dari arsitektur Von Neumann. Di sini ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Di sini ada Control Unit. Control Unit ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Lalu ada memori. Memori ini digunakan untuk menyimpan informasi baik program maupun data, dan hasilnya akan disajikan melalui perangkat input-output. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur Von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Kelebihan dan kekurangan arsitektur Von Neumann. Kelebihannya yang pertama adalah fleksibilitas pengalamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur Von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data RAM. Kekurangannya, yang pertama adalah bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Prosesor Von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Yang terakhir adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua adalah arsitektur Harvard. Struktur komputer arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer Von Neumann. Pada mikroprosesor arsitektur Harvard, overlapping pada saat menjalankan instruksi bisa saja terjadi. Satu instruksi biasanya dieksekusi dengan urutan fetch, membaca instruksi, dekode, pengalamatan, read, membaca data, execute, eksekusi, dan write, penulisan data jika perlu. Secara garis besar, dua hal yang dilakukan prosesor yaitu fetching atau membaca perintah yang ada di memori program ROM, dan kemudian diikuti oleh executing berupa read atau write dari atau ke memori data. Karena pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah, ini memungkinkan CPU untuk melakukan overlapping pada saat menjalankan instruksi. Dengan cara ini, dua instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, yaitu pada saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama, CPU sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sistem pipeline sehingga program keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepat. Prinsip pipeline. Pada arsitektur Harvard, lebar bit memori program tidak mesti sama dengan lebar memori data. Misalnya pada keluarga PIC dari microchip, ada yang memiliki memori program dengan lebar 12, 14, atau 16 bit, sedangkan lebar datanya tetap 8 bit. Karena bandwidth memori program yang besar, opkode dan operan dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Tujuannya adalah supaya instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Kedua hal tersebut yang membuat prosesor berarsitektur Harvard ini dapat memiliki CPI yang lebih kecil. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Kelebihan dan kekurangan arsitektur Harvard. Kelebihannya, pertama,
Bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operan dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kekurangannya, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.